Glory bagi nama Tuhan. Haleluya. Shalom jemaat Tuhan. Puji nama Tuhan, satu minggu Tuhan sudah tolong kita, Tuhan sudah berkati kita, Tuhan sudah pelihara kita. Pagi hari ini saya mengundang kita semua, mari dengan satu hati dalam Tuhan, kita mau sama-sama merayakan kebaikan Tuhan. Amin. Kita mau sama-sama merayakan kasih Tuhan yang besar, anugerah Tuhan yang besar, yang boleh menghantarkan kita pagi hari ini bersekutu bersama-sama. Siapkan hatimu yang terbaik untuk Tuhan. Izinkan Tuhan mengambil alih seluruh kehidupan kita. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan ibadah kami pagi hari ini. Biar semua tentang Engkau, semua tentang kemuliaan Tuhan. Biarlah kesukaan kami dan cinta kami adalah bersekutu dengan Engkau, diam dalam hadirat Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, kami rindu dengan haus dan lapar akan Engkau. Kami datang menghadap hadirat-Mu, bersekutu memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus, berkatilah ibadah kami. Dan nama-Mu yang ditinggikan, diagungkan di tengah-tengah ibadah kami pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Puji nama Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Ajar kami Tuhan Yesus. Haleluya. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulia nama-Mu, mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Bimbing kami di setiap waktu, besar setia-Mu Tuhan, besar setia-Mu Tuhan. Agunglah karya-Mu, Yesus, kami bersyukur padamu. Dan ajar kami menghitung hari-hari kehidupan kami bersama dengan Tuhan. Ajar
sebab kami muliakan Tuhan. Mulialah namamu Tuhan, agunglah karya-Mu, bimbing kami di setiap waktu, sebab kasih-Mu besar Tuhan, besar setia-Mu Tuhan. Ajaiblah karya-Mu, Yesus, kami bersyukur padamu, sebab mulia Engkau. Mulialah namamu Tuhan, amin. Agunglah karya-Mu, bimbing kami di setiap waktu Tuhan, haleluya. Besar setia-Mu Tuhan, agunglah karya-Mu, Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur. Yesus, kami bersyukur padamu. Dengan kerinduan kami nyatakan Tuhan, Yesus, kami bersyukur padamu Tuhan. Kami bawa korban syukur, korban pujian dari dalam hati, yang mengusahakan Engkau, yang rindu hadirat Tuhan, yang rindu akan Engkau, ya Yesus Tuhan. Haleluya, glory. Haleluya, haleluya. Jiwa kami berpegang menyembah Allah yang hidup, Allah yang kudus, Yesus yang kami agungkan. Mari jemaat Tuhan, angkat kedua tanganmu, sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia, Dia Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bawa korban pujian di hadapan-Mu Tuhan, penyembahan kami, hidup kami menjadi korban di hadapan-Mu. Sebab itu kekudusan Tuhan ada atas kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Hadirat-Mu Tuhan memenuhi setiap kami. Haleluya. Dimanapun kami berada pagi hari ini, kami percaya Engkau ada di sana Tuhan. Engkau melawat setiap kami pagi hari ini, yang datang dengan haus dan lapar akan Engkau, yang datang dengan kerinduan untuk menyembah-Mu. Terima pujian kami, terima sembah kami Tuhan, terima syukur kami Tuhan. Haleluya, haleluya.
Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Jamahlah kami, jamahlah setiap hati, ubahkan kami jadi baru, Yesus. Jamahlah kami, jamahlah setiap hati, ubahkan kami jadi baru. Jamah kami Tuhan, jamahlah kami, jamahlah setiap hati, ubahkan kami jadi baru. Jamah kami, jamahlah kami, jamahlah setiap hati, ubahkan kami jadi baru. Jamah kami, jamahlah kami, jamahlah setiap hati, amin. Ubahkan kami jadi baru. Jamah tiap hati, jamahlah kami Tuhan, jamahlah setiap hati, ubahkan kami jadi baru. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu, amin. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Ubahkan kami, ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu, amin, haleluya. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Dari hati kami nyatakan di hadapan Tuhan, haleluya. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu, amin. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Kau jamah, ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Hancurkan kekerasan hati kami. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman. Ini doa kami Tuhan. Ubahlah kami Bapa, amin. Bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Jadikan kami sama seperti Yesus Tuhan.
Bapa, di dalam nama Yesus kami datang kepadamu pada pagi hari ini. Roh Kudus, kasihanilah kami anak-anak Tuhan. Jamah setiap pribadi sebelum kami masuk dalam firman Tuhan. Hidupkanlah firman-Mu dalam hati kami, dalam pikiran kami, dalam jiwa kami, dalam pikiran kami, kesadaran kami, di dalam roh kami, di dalam nama Yesus. Tembuskan firman-Mu itu berakar, bertumbuh di dalam roh kami, berkuasa dalam roh kami di dalam nama Yesus. Kami tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Engkau, Roh Kudus. Ambil alih pemberitaan firman Tuhan pada pagi ini di dalam nama Yesus. Berbicaralah dengan firman-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Penuhi kami dengan kerinduan akan firman-Mu, akan hadirat-Mu, dan berkuasalah atas kami semua di dalam nama Yesus. Berkati dengan Engkau berbicara melalui firman Tuhan. Terangkan firman-Mu itu dalam hati kami ya Tuhan. Kami minta urapan Roh Kudus, kuasa dalam pemberitaan firman Tuhan. Engkau yang berkhotbah, bukan manusia, bukan pendeta. Dalam nama Yesus Kristus. Kami mengikat roh-roh di udara, roh-roh di bumi dan di bawah bumi yang akan mengganggu pemberitaan firman Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Kami patahkan di dalam darah Yesus, engkau iblis. Kau tidak punya kuasa, tidak punya hak atas anak-anak Tuhan. Sebab Tuhan Yesus telah menebus kami di dalam nama Yesus. Kami tengking kau iblis, pergi dari hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus. Keluar dari hidup kami dalam nama Yesus. Dan kuasa Roh Kudus menaungi kami semua. Mari Roh Kudus, jamah dan ambil alih pikiran kami. Masuklah dalam hidup kami. Sedalam-dalamnya. Ambil alih kehidupan kami. Kau berkuasa menghidupkan Kristus dalam diri kami. Demi nama Tuhan Yesus. Dan supaya kami boleh mendapat perkenanan Tuhan selama hidup kami di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, kita akan bersama-sama membuka firman Tuhan. Saya akan mengajak kita semua untuk merenungkan tentang satu topik yang tidak populer, tetapi merupakan satu kebenaran yang mana Tuhan menghendaki supaya seluruh kehendak Allah dinyatakan kepada kita, yaitu tentang murka Tuhan. Kita harus mengenal murka Tuhan yang adil. Allah kita itu bukan sebuah keberadaan yang tidak punya perasaan. Allah kita adalah Allah yang hidup dan kita ini diciptakan oleh Dia untuk Dia. Kita diciptakan bagi kemuliaannya. Tetapi kita tahu segala-galanya sudah menjadi rusak karena dosa. Dan itu sebabnya pada waktu kita hidup di dunia ini, kita bukan saja mengenal Allah itu kasih. Kita bukan saja percaya bahwa Allah itu baik. Tapi Allah itu juga adil. Nah, inilah sebabnya maka kita akan membaca firman Tuhan bersama-sama dari Mazmur pasal yang ke-90 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-17. Saya ingin mengajak kita membaca Mazmur 90 ayat 1 sampai 17. Nanti saya akan membuka bagian-bagian yang lain supaya kita diperkaya dengan firman Tuhan. Mari buka hati saudara. Roh Kudus, Engkau datang sebagai roh wahyu, roh hikmat, roh kuasa, roh kesembuhan, roh mujizat dalam nama Yesus Kristus. Sudah ada orang yang punggung belakang itu syarafnya kejepit, saudara sudah bertahun-tahun, sekitar 3-4 tahun. Sekitar tahun-tahun itu sudah sakit begitu parah. Saudara juga punya kepala pernah gegar otak, saudara sedang disembuhkan oleh Tuhan dari gangguan punggung belakang, dari pinggang sebelah kananmu yang ada cacat, saudara. Tuhan sembuhkan engkau di dalam nama Yesus Kristus. Sedang diluruskan segala-galanya perfect di dalam bentuknya. Di dalam nama Yesus. Terima kasih kepada Tuhan. Haleluya. Saudara, mari kita baca Mazmur 90 ayat 1 sampai 17. Demikianlah firman Tuhan. Doa Musa abdi Allah. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Engkaulah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata,
kembalilah hai anak-anak manusia. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh di waktu pagi berkembang dan bertumbuh di waktu petang lisut dan layu. Sungguh kami habis lenyap karena murkamu, dan karena kehangatan amarahmu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapanmu dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajahmu. Sungguh segala hari kami berlalu karena gemasmu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemasmu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kembalilah Tuhan, kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi, dan sayangilah hamba-hambamu. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita semasa hari-hari kami. Buatlah kami bersukacita seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Biarlah kelihatan kepada hamba-hambamu perbuatanmu dan semarakmu kepada anak-anak mereka. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami teguhkanlah itu. Saudara, kita banyak sekali belajar di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, bagaimana Tuhan itu baik, Tuhan itu penuh kasih, Tuhan itu mulia, Tuhan itu benar, semua yang baik-baik tentang Tuhan. Memang di dalam diri Tuhan itu tidak ada sesuatu yang jahat, tetapi saudara, Tuhan itu adalah Tuhan yang berkuasa di dalam segala keputusannya. Nah saudara, di dalam keputusan yang keluar dari hati Allah, saudara, dari hikmat Allah, kita juga mengenal ada keadilan Tuhan yang di situ Dia mempunyai pertimbangan-pertimbangan yang kudus terhadap segala sesuatu. Dan apa yang tidak sesuai dengan kekudusan Tuhan, saudara, yang tidak sesuai dengan sifat kekudusan dari Tuhan yang Maha Kudus, yang tidak sesuai dengan keadilannya yang Maha Adil, yang Maha Benar, maka akan diperhadapkan dengan sifat Allah yang tidak berubah, yaitu Allah yang adil, yang murka kepada dosa-dosa. Nah saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada waktu Tuhan itu murka, berapa banyak orang-orang yang betul-betul mempertimbangkan soal murka Allah dalam sejarah kehidupannya. Berapa banyak orang yang betul-betul bisa mengerti bahwa saat ini saya sedang berada di dalam murka Tuhan. Berapa banyak dari orang percaya yang sudah jadi bertahun-tahun mengikut Yesus, dia bisa mengenal Allah itu juga Allah yang bisa murka. Di ayat Alkitab dikatakan, siapakah yang mengenal kekuatan murkamu, ayat 11, dan takut kepada gemasmu. Siapakah yang mengenal kekuatan murkamu, mengenal kekuatan murka Tuhan, dan takut kepada gemasmu. Saudara, tadi saya merasakan ada orang yang sakit lambung, ditusuk begitu sakit, disembuhkan oleh Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, kau sudah disembuhkan tapi engkau mungkin tidak merasa. Sekarang saudara boleh coba periksa, perutmu sudah tidak sakit lagi, lambung saudara sudah enak, puji Tuhan. Itu Tuhan Yesus yang menyembuhkan. Nah saudara, di ayat ini kita mengenal tentang kekuatan murka Tuhan itu tidak banyak yang mengenal. Ternyata tidak banyak orang yang mengerti tentang kekuatan murka Tuhan. Tapi kalau saudara mengerti di dalam Alkitab, ada api yang begitu mengerikan, yaitu murka seorang laki-laki. Dikatakan di dalam kitab suci kalau dia mempunyai
pasangan yang diambil orang dicuri, ya. Selingkuh itu laki-laki bisa murkanya luar biasa dan itu bisa melakukan macam-macam, saudara. Kalau kita melihat di dalam kitab suci, siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemasmu? Saudara, ini adalah orang yang bisa mempunyai kehidupan yang bijaksana. Saya ulang sekali lagi. Orang yang betul-betul bisa mengenal tentang murka Tuhan, bisa takut kepada gemasnya Tuhan, kepada kehangatan amarah dari Tuhan. Saudara, orang seperti itu mempunyai satu sifat kebijaksanaan yang tidak bisa dibandingkan dengan kebijaksanaan dari dunia, saudara. Sebab kalau saudara memperhatikan, iblis pun itu takut sekali sama murkanya Tuhan. Murka Tuhan itu ditakuti oleh iblis dan semua malaikat-malaikatnya. Bala tentara malaikat dari iblis itu paling takut sama murka Tuhan. Saya bacakan Yakobus 2 ayat 19. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Perhatikan saudara, setan-setan pun juga gemetar. Saudara, kalau membaca di dalam Kejadian pasal 35 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima, saudara, Allah berfirman kepada Yakub untuk pergi ke Betel dan tinggal di situ, membuat mezbah bagi Allah yang telah menampakkan diri kepadanya ketika dia lari dari Esau kakaknya. Lalu kemudian mereka berangkat. Saudara melihat di dalam ayat yang kelima, sesudah itu berangkatlah mereka dan kedahsyatan yang dari Allah meliputi kota-kota sekeliling mereka sehingga anak-anak Yakub tidak dikejar. Saudara, kedahsyatan daripada Tuhan itu menggentarkan sampai membuat tidak ada orang yang berani. Tidak ada. Kalau saudara betul-betul mengenal Tuhan yang bisa murka, saudara tidak akan bermain-main dengan Tuhan. Murka Tuhan dengan murkanya iblis, mana lebih menakutkan? Pertanyaan itu adalah pertanyaan yang sangat konyol, saudara, sebab kita tahu iblis itu terbatas tetapi Allah tidak terbatas. Saudara harus lebih takut kepada Tuhan daripada kepada iblis, kepada ribuan setan yang menyerang saudara, dan kepada satu Allah. Kalau dia murka, mana yang lebih saudara takuti? Saudara harus tahu murka Tuhan yang satu Allah saja membuat seluruh kerajaan iblis gemetar ketakutan. Saudara, kalau Tuhan sedang menyatakan dirinya melalui kehadiran seorang yang bernama Yakub, seluruh kelompok manusia di hadapannya Yakub semua gemetar, saudara. Tidak ada yang bisa tahan. Itu karena kuasa Tuhan melanda Yakub, saudara. Pada waktu Tuhan datang melalui pelayanan Musa di Mesir, saudara, Tuhan mengirimkan tulah-tulah kepada para dewa-dewa, saudara. Misalnya di Nil itu, dewa-dewanya itu satu persatu dihajar dengan tulah. Bukan cuma orang Mesir yang dihajar oleh tulah dari Tuhan, tapi dewa-dewa sembahan mereka juga dihajar satu persatu. Dan tidak ada yang bisa tahan terhadap murka daripada Tuhan itu, saudara. Itu sebabnya dikatakan dalam kitab suci, siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemasmu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Wow, saudara. Kalau saudara membaca kitab Mazmur pasal 90 dan 91, itu Mazmur yang khusus diciptakan dari hati yang sudah melihat pekerjaan Tuhan yang besar. Ya, dihembuskan melalui seorang yang sudah melihat kesengsaraan umat Tuhan di padang belantara. Nah, sebelum dia dipanggil pulang oleh Tuhan, dia menuliskan Mazmur ini pasal 90 dan juga pasal 91 Musa, saudara. Hamba Tuhan. Dia berkhotbah begitu dahsyat Musa itu. Padahal dia tidak petah lidah, tetapi pada saat Roh Kudus berkuasa atas dia, dia menyampaikan hukum Tuhan. Itu bisa berhari-hari berbicara tentang hukum Tuhan. Dan semua umat Tuhan mendengarkan dengan seksama.
itu kuasa yang tidak ada bandingannya. Saudara, sebab kedahsyatan akan Allah itu ada pada Musa, saudara. Di dalam pelayanannya dipenuhi dengan kuasa Tuhan. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kedatangan Tuhan ke dalam dunia yang sebentar lagi akan kita rayakan di dalam bulan Desember, saudara. Kita melihat ada sesuatu yang penting. Tuhan itu akan datang pada kali yang kedua bukan di dalam satu kondisi seperti Yesus yang waktu lahir, bayi kecil, nangis, tidak berdaya di sebuah kandang. Tetapi Yesus akan datang dengan kuasa dan kemuliaan pada kali yang kedua kali. Ya, Dia akan datang dengan kemuliaan yang besar, dengan awan-awan yang begitu dahsyat. Ada petir, ada gelegar dari petir surgawi menyambar-nyambar bumi. Karena apa, saudara? Karena Dia datang dengan kemegahannya. Segala bangsa akan melihat kepada Yesus yang datang itu. Dan semuanya akan sujud menyembah meratap. Tetapi saudara, nanti pada saat mereka tidak diangkat ke surga, saudara, tidak diangkat di awan-awan untuk dijemput oleh Yesus, mereka akan memaki-maki. Mereka ini orang-orang berdosa itu akan marah kepada Tuhan dan tidak akan bertobat. Saudara, itu sesuatu kondisi yang akan terjadi pada akhir zaman. Tetapi saudara, jangan ada seorang pun yang menganggap remeh kemurkaan Tuhan ini. Saya mau menjelaskan dari Mazmur 90, saudara, beberapa ayat yang jelas. Misalnya di dalam ayat yang ke-3 sampai dengan ayat yang ke-6. Karena murka Tuhan terhadap dosa manusia, maka manusia yang berdosa itu harus mati. Karena murka Tuhan kepada manusia yang berdosa, maka orang berdosa itu pada dasarnya mendapatkan kutuk dan dia orang berdosa itu harus mati. Di ayat 3 dikatakan, engkau mengembalikan manusia kepada debu. Karena manusia itu dari debu dikembalikan kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Sebab di matamu dikatakan 1000 tahun sama seperti hari kemarin apabila berlalu. Atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Wow, singkat sekali. 1000 tahun di mata Tuhan seperti hari kemarin apabila berlalu. Saudara masih ingat enggak kemarin? Sudah lewat. Cepat sekali bukan? Kemarin. Wah, 1000 tahun di hadapan Tuhan seperti hari kemarin apabila berlalu, saudara. Ini kata firman Tuhan. Atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Saudara, kalau berjaga, mungkin dokter koas, atau saudara sedang tugas, berjaga di sebuah tempat, 8 jam biasanya satu giliran jaga. Saudara menunggu, kapan selesainya, kok lama. Tapi setelah selesai apabila berlalu. Seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Kalau berlalu, saudara, itu saudara akan berpikir betapa cepat jam itu berlalu. Di ayat 5 dikatakan, engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh di waktu pagi, berkembang, bertumbuh di waktu petang, lisut dan layu. Saudara, kemuliaan kita di dunia ini, sekaya apapun saudara, punya berapa pulau, berapa apartemen, bukan cuma satu lantai, blok apartemen, seluruh building punya saudara, hotel-hotel punya saudara, resort-resort punya saudara. Berapa kaya saudara? Di dalam Alkitab, saudara itu sama seperti mereka yang lain. Seperti mimpi engkau hanyut. Waktu pagi berkembang, seperti rumput ya, tumbuh, lalu waktu petang, lisut dan layu. Tidak ada lagi yang bisa dijaga-jagai. Mati akhirnya saudara. Semua kita akan menghadapi seperti itu. Ada konglomerat yang begitu kaya, begitu hebat, kekayaannya tidak terhitung saudara. Tetapi pada waktu dia meninggal dunia saudara, setahun mungkin masih banyak orang mengenang. 2 tahun masih banyak yang mengenang. 3 tahun sudah tidak ada yang mengenang lagi. 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Eranya sudah lepas, sudah tidak ada lagi. Sudah lihat ada satu
kaisar besar di China, Qin Shi Huang, yang bisa menyatukan seluruh Cina sampai Mongol, sampai jauh-jauh sekali negara-negara yang dulu tidak bisa disatukan oleh Qin Shi Huang bisa disatukan, saudara. Tetapi siapa dari kita, orang-orang yang masih hidup ini, yang masih kagum-kagum lalu kemudian berangan-angan tentang dia? Tidak ada lagi, saudara. Semua karyanya yang begitu luar biasa, tembok besar Cina yang katanya bisa dilihat dari bulan. Lalu kemudian kita melihat ada karya-karya Qin Shi Huang yang begitu luar biasa yang lain, menyatukan negara Tiongkok. Tetapi saudara, kalau dia sudah mati, sudah selesai semua karyanya, bisa dilupakan orang. Saudara, kuburannya mungkin ada orang terkenal, orang penting, tetapi banyak sekali kuburan-kuburan yang dulu waktu meninggalnya begitu megah perayaan perkabungan itu. Tetapi pada waktu sudah sekian tahun, anjing lewat di atasnya, kucing beranak di atasnya. Saudara, orang tidur di atas kuburan itu. Ya bisa, itu terjadi di mana-mana, saudara. Tidak ada yang tahu siapa namanya, orangnya itu siapa. Tidak ada yang tahu. Saudara-saudara, ini kenyataan manusia, kita semua harus mati karena dosa-dosa kita. Sebab apa? Tuhan di surga murka kepada orang berdosa. Dan itu sebabnya maka kita membutuhkan Yesus Kristus. Saudara, tidak ada yang tidak membutuhkan Yesus Kristus. Yang kedua, saudara, dikatakan di dalam ayat yang ke-7, sungguh kami habis lenyap karena murkamu dan karena kehangatan amarahmu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapanmu dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajahmu. Saudara, kalau Tuhan itu menghadapkan dosa kita yang tersembunyi yang tidak ada orang tahu di hadapan wajahnya, maka sebetulnya kita itu layak mendapatkan penghukuman, layak mendapatkan murka dari Tuhan. Itu sebabnya masa hidupnya dikatakan sungguh segala hari kami berlalu karena gemasmu, kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Saudara, ini adalah satu fakta, saudara. Ternyata di dalam pikiran Musa, hidup manusia itu lebih banyak mengalami murka Tuhan daripada perkenanan Tuhan. Sungguh segala hari kami berlalu karena gemasmu, kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Segala hari kami berlalu karena gemasmu. Wow. Ternyata banyak sekali kehidupan orang-orang Kristen saat ini juga mirip seperti ini, saudara. Segala harinya sejak dia kecil lahir sampai dia sekarang penuh dengan segala macam murka Tuhan yang dia tidak sadar, saudara. Menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Jadi penuh keluh kesah. Sebab apa? Ada murka Tuhan yang sedang menyala-nyala dan saudara belum menyelesaikan persoalan itu. Saudara membutuhkan Yesus Kristus untuk penyelesaian murka dalam hidup saudara. Di ayat 10 dikatakan masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Wow. Tadi dikatakan segala hari kami berlalu karena gemasmu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Jadi hidup manusia itu ternyata menurut kitab suci perjanjian lama itu banyak orang yang tidak mengenal murka Tuhan. Sehingga penderitaan hidup karena murka Tuhan dianggap sebagai sesuatu yang biasa. Saya ulang lagi. Apa yang dialami, kesusahan-kesusahannya, dia mencoba berdamai dengan apa yang terjadi. Dia tidak mengerti bahwa apa yang sedang terjadi itu adalah di dalam murka Tuhan. Dan dia belum menyelesaikan persoalan murka Tuhan itu secara personal dengan Tuhan. Belum diselesaikan. Maka dikatakan di dalam ayat Alkitab, kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Nep tahu enggak dulu Om itu susah, hidupnya susah. Om sudah makan asam dan garam. Kamu masih makan sedikit. Wow. Kebanggaannya kesusahan, kesukaran, penderitaan, kemalangan. Itu kebanggaan. Ada orang yang bilang sama orang lain,
Kamu belum kenal hidup kalau belum kenal penderitaan. Kamu belum kenal arti kehidupan kalau belum mengenal penderitaan. Saya sudah banyak menderita. Saya lebih mengenal hidup daripada kamu. Saudara-saudara, apakah itu merupakan nilai yang terpenting? Pertanyaan saya, sudahkah saudara mengenal kekuatan murka Tuhan? Sudahkah saudara takut kepada gemasnya Tuhan? Ajarlah kami, dikatakan ayat yang ke-12, menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saudara, kita ini harus sadar hidup. Saya ini hidup, tetapi apakah saya di dalam murka Tuhan? Apakah di dalam perkenanan Tuhan? Nah, saya mau ajak saudara untuk melihat bagian kitab suci yang di dalam perjanjian baru. Ini adalah satu bagian yang begitu penting saudara mengerti. Roma pasal 1 ayat 18 sampai 32. Di dalam Roma pasal 18 ayat Roma 1 ayat 18 sampai 32, saudara nanti buka sendiri, baca Alkitab sendiri, ya. Tetapi saya mau katakan, kalau Tuhan itu sedang murka, tandanya apa? Saudara bisa makin dalam jatuh dalam dosa. Saya ulang lagi. Kalau saudara itu sedang dimurkai oleh Tuhan, saudara mempunyai satu sifat yang jelas, saudara akan lebih lagi condong jatuh ke dalam dosa. Saya ulang lagi, ini penting sekali. Jikalau saudara dimurkai oleh Tuhan, tandanya yang paling jelas adalah hidup saudara akan makin terjerumus jatuh ke dalam dosa. Contoh ya, ada orang yang menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4, atau binatang-binatang yang menjalar. Ayat 23. Roma pasal 1 ya. Ayat 24. Setelah orang itu membuat berhala-berhala lalu menyembah berhala-berhala bikinan tangannya sendiri, baik itu berupa burung-burung atau binatang yang berkaki 4, binatang yang menjalar seperti ular, disembah-sembah. Ayat 24. Karena itu akibatnya Allah, ini Allah yang hidup, menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Loh, kok bisa? Justru ini kenyataannya, saudara. Kalau Tuhan sedang murka, maka yang terjadi adalah Allah menyerahkan orang-orang yang dimurkai itu kepada keinginan hati mereka akan kecemaran. Diserahkan oleh Tuhan, kamu kepengen berbuat cemar apa? Lakukan saja. Itu tandanya apa? Saudara sedang dimurkai oleh Tuhan. Ada orang yang hidupnya berselingkuh dengan perempuan-perempuan, meninggalkan istrinya. Saudara tidak ketahuan, terus berbuat selingkuh. Itu tanda bahwa saudara sedang diserahkan kepada keinginan hati saudara akan kecemaran. Tandanya Tuhan sedang murka kepada saudara. Jangan main-main, saudara. Nanti kalau sudah tiba waktunya, tiba-tiba Tuhan akan membukakan kesalahan saudara. Dan saudara harus menerima ganjaran yang mengerikan. Berbahaya sekali. Sebab dunia orang mati yang sedang saudara tuju akan segera menjemput saudara. Dan akan mencengkeram saudara dan saudara tidak akan bisa melepaskan. Mungkin saudara kena stroke, mungkin kena kanker, mungkin saudara bisa mati mendadak. Kalau Tuhan murka, saudara, berbahaya sekali. Selagi saudara masih hidup, saudara membutuhkan Yesus Kristus. Jangan main-main di situ. Saudara, di ayat-ayat yang jelas sekali, misalnya ayat 25 dan 26. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta. Jadi kebenaran Tuhan itu diganti dengan pikirannya sendiri, dusta, ya. Dan memuja dan menyembah makhluk yang dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Ayat 26. Karena itu akibatnya Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Dan demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam berahi mereka seorang kepada yang lain. Sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki. Dan karena itu
mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Wah, intinya apa saudara? Penyesatan kehidupan manusia, kalau dibiarkan oleh Tuhan, itu tandanya bahwa Tuhan sedang murka. Tapi kalau Tuhan itu sedang berkasihan kepada kita, saudara, kita disadarkan dan kembali kepada Tuhan, lalu kita mengadakan penyelesaian di dalam Yesus Kristus. Ini penting sekali. Itu sebabnya saya mengundang saudara pada saat ini, saudara mendengar firman Tuhan, jangan kerasan hati. Berdoa minta pengampunan dari Tuhan Yesus Kristus. Saudara kembali kepada Tuhan, datang dengan penyesalan, bertobat meninggalkan dosa-dosa saudara. Saudara, kalau saudara hidup dalam dosa, saudara tidak akan ada damai sejahtera. Saudara mungkin senang berbuat dosa, melakukan kejahatan, meninggalkan pasangan saudara, saudara bosan sama pasangan saudara, saudara kalau bau keringatnya aja sudah muak mau muntah. Saudara lihat fotonya, saudara kepengen sobek-sobek, saudara kepengen bakar baju-bajunya, lalu saudara kawin sama perempuan-perempuan yang tidak kenal sama Tuhan, hidup seperti binatang, berselingkuh di mana-mana, pindah hotel satu ke hotel yang lain. Saudara pikirannya membara dengan hawa nafsu. Saudara di mana-mana teringat untuk berbuat dosa terus. Saudara tahu engkau sedang dalam murka Tuhan yang menyala-nyala. Dan saudara akan dijemput oleh kebinasaan yang mengerikan sekali. Sebab duniamu adalah dunia orang mati yang tidak mengenal belas kasihan. Tetapi kalau engkau sadar dengar firman Tuhan pada saat ini, bertobatlah, berpaling kepada Tuhan. Ada orang yang begitu rindu kepada Tuhan, menangis, berdoa, menyesali sudah menderita begitu banyak hal. Saudara, engkau menyesal dengan dosa-dosamu. Tetapi pertanyaan saya, sudahkah saudara betul-betul membereskan hidup saudara dengan Tuhan di dalam Yesus Kristus? Saya mengatakan ini, kenapa? Saudara, karena saya melihat ada banyak sekali orang Kristen itu nanggung. Saya bilang ini nanggung, ini penting. Saudara mengerti. Betul-betul ada orang yang dia merasa dia sudah bebas dari murka Tuhan. Tetapi tidak tuntas sebetulnya. Karena apa? Dia masih di dalam cengkeraman penderitaan-penderitaan, siksaan-siksaan yang sifatnya kalau kita baca di dalam Perjanjian Lama itu sangat mirip dengan kutukan, saudara. Saudara mesti menyelesaikan problem ini di hadapan Tuhan. Dengan cara bagaimana? Saudara datang kepada Tuhan, menyelesaikan masa lalu saudara. Mungkin saudara pernah berbuat dosa, belum mengaku dosa, belum bertobat. Mungkin nenek moyang saudara punya kehidupan dosa. Itu tanggung jawab saudara untuk berdamai dengan Allah, melepaskan diri dari kutuk. Saudara, memang kita harus mengaku bahwa Yesus sudah menanggung kutuk bagi kita di atas kayu salib. Galatia menjelaskan itu. Sudah tuntas dan selesai. Tapi itu tidak berarti otomatis saudara yang percaya Yesus otomatis bebas. Dalam arti apa? Tanpa peperangan rohani. Tidak ada itu, saudara. Kita secara hukum sudah dibebaskan dari iblis. Dibebaskan dari dosa. Secara hukum firman Tuhan sudah ditebus. Tapi apakah iblis mau melepaskan kita begitu saja, saudara? Tidak. Tanpa peperangan rohani tidak ada kelepasan. Tanpa saudara betul-betul membereskan, menghadapi iblis dan memegang firman Tuhan, tunduk kepada Allah, melawan iblis, saudara tidak akan dilepaskan begitu saja oleh iblis. Tidak. Pada waktu Paulus bicara tentang manusia yang sudah di dalam Yesus, dia bilang, aku manusia yang celaka. Siapa yang bisa melepaskan aku dari tubuh maut ini? Dia berkata, syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Yesuslah yang bisa melepaskan saudara dari tangan iblis, dari ikatan dosa, dari murka Tuhan yang menyala-nyala. Sebab apa? Dia juru selamat kita, menanggung murka Allah bagi kita. Saudara, itu adalah satu bahasa yang begitu jelas sekali di dalam Perjanjian Baru, yaitu kata, kalau saudara
membaca itu hilasterion, ya. Saya ingin mengajak kita untuk melihat kitab suci dari Roma pasal yang ketiga, ayat yang ke-23 sampai 25. Ini adalah satu hal yang penting tentang karya Kristus yang menyelesaikan murka Tuhan. Mari lihat ayat 23 sampai 25. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Lihat ini ya. Jadi semua sudah berdosa, lalu kita kehilangan kemuliaan Tuhan. Kemuliaan kita sebagai ciptaan Tuhan itu hilang, kita jadi kayak binatang. Kita hidup kayak binatang. Kita bersetubuh, kita melacurkan diri, kita berpikiran kotor dan najis, kita berkata-kata kotor, kita menyakiti sesama kita menjadi orang yang seperti tidak punya perasaan, kita kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Nah, ini kata penebusan ini adalah satu kata yang penting, yaitu apolutrosis. Apolutrosis itu adalah pekerjaan Yesus yang membayar nyawanya sendiri sebagai bayaran, membayar dengan lunas untuk membebaskan dan menyelamatkan. Akibatnya adalah kita dibenarkan. Ayat 24. Oleh kasih karunia kita telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan, apolutrosis, pembayaran lunas melalui korban dari Yesus Kristus di atas kayu salib untuk menyelamatkan dan membebaskan kita. Nah, sekarang ayat 25, ini yang penting ya. Saya mau menjelaskan hilasterion yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia jalan pendamaian. Ini karya Yesus menghancurkan murka Tuhan, ya. Dengan membayarkan dirinya sebagai korban yang meredakan murka Tuhan itu. Korban untuk memuaskan keadilan Allah yang kudus. Ayat 25 saya bacakan. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Ini jalan pendamaian adalah hilasterion. Hilasterion itu artinya adalah peredaan murka Allah dengan memuaskan murka yang Tuhan punya itu, yang adil dan kudus. Hilasterion itu adalah juga diartikan sebagai tutup dari tabut perjanjian. Saudara, kenapa tabut perjanjian yang berisi 2 loh batu, berisi 10 hukum, di atasnya ada tutup pendamaian. Tutup tabut perjanjian disebut sebagai jalan pendamaian. Sebab di situ Taurat menuntut penghukuman bagi orang berdosa, mati, neraka. Itu murka Tuhan menuntut keadilan. Orang berdosa harus mati, harus di neraka. Orang berdosa itu harus mati. Tetapi yang namanya hilasterion, tutup pendamaian itu, tutup dari tabut perjanjian itu, dia adalah sebuah jawaban untuk penyelesaian hukum keadilan Allah yang digambarkan dengan Yesus Kristus. Dia adalah yang menyelesaikan seluruh tuntutan Taurat. Dia menggenapi seluruh Taurat, hukum positif untuk melakukan Taurat. Dia genapi di atas pelayanannya sebagai manusia. Sang Mesias berbuat kebajikan, tetapi hukum negatif, yaitu penghukuman terhadap dosa-dosa kita yang adil, penghukuman yang benar dikerjakan oleh Yesus. Maka dia menjadi hilasterion, jalan pendamaian. Lebih tepat disebutkan sebagai jalan meredakan murka Allah. Itulah jalannya Yesus Kristus. Justru hari ini kita belajar tentang karya Yesus yang besar, yaitu meredakan murka Tuhan. Saya tidak panjang lebar tentang meredakan murka Tuhan ini, saudara, tetapi saya mau garis bawahi satu fakta. Peredaan murka Tuhan ini, saudara harus mengalami dengan pertobatan hati yang hancur. Hati yang hancur. Saudara, pertobatanmu itu seberapa kehancuran
mempertemukan dirimu di hadapan Tuhan, itu menentukan seberapa besar engkau dipulihkan dan dihiburkan oleh Allah. Saya ulang sekali lagi. Seberapa besar permukaan kehancuran kita, air mata pertobatan saudara, kehancuran hati saudara di hadapan Tuhan, segitu besar juga, sedemikian besar juga besarnya penghiburan, pemulihan, pengampunan, dan pemulihan dalam hidup saudara. Kalau saudara mau bicara soal pemulihan, kesembuhan juga termasuk, saudara. Kesembuhanmu itu seringkali tidak tuntas karena apa? Permukaan hatimu itu belum total. Belum total. Engkau cuma ya secara akal budi, tetapi hati saudara belum total remuk di hadapan Tuhan. Belum bertobat sungguh-sungguh. Yang mencuri tetap mencuri. Yang berselingkuh tetap berselingkuh. Masih main-main dengan dosa. Maka saudara tidak habis-habisnya penyelesaian dari penyakit saudara tidak kunjung datang. Nah, saya ingin mengajak kita untuk merenungkan karya Yesus ini, hilasterion. Saudara, kalau mengenal murka Tuhan adil, keadilannya telah membawa Yesus naik di atas kayu salib, menderita sengsara neraka di atas kayu salib, turun ke dalam dunia orang mati, mengalami siksa dunia orang mati itu. Tetapi kemudian dia menang, dia membawa kemenangan itu. Tawanan-tawanan dilepaskan oleh Yesus. Terjadilah pembebasan-pembebasan bagi setiap orang yang percaya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, engkau boleh berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan, berapa lama lagi aku di dalam murka-Mu? Aku sudah tidak tahan. Pada hari ini, hancurkan kekerasan hati saya. Remukkan kesombongan saya. Buang segala keangkuhan saya. Saya mau dilucuti dari segala kesombongan. Saya mau tunduk di hadapan Tuhan. Tidak lagi saya mau dalam murka Tuhan, tetapi kembalilah kepada saya dengan belas kasihan. Ampuni dosa-dosa saya oleh korban Yesus Kristus. Hilasterion. Engkau Yesus sudah melakukan karya hilasterion. Peredaan murka Allah yang besar. Dengan engkau menjadi korban. Sudah tahu ini murka Tuhan itu tidak tanggung-tanggung. Yesus di atas kayu salib menerima murka Tuhan. Jadi dia dipukul dengan kencang oleh kekuatan Allah yang tidak terbatas. Anaknya yang tunggal dihajar di atas kayu salib. Karena apa? Murka Tuhan terhadap perzinahan, terhadap dosa-dosa yang najis, dosa pembunuhan, dosa iri hati, semua dipukulkan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal itu. Penderitaan Yesus itu adalah penderitaan menjadi hilasterion. Menanggung murka Tuhan yang tidak terbatas, yang kudus terhadap dosa. Sebagai penutup, saya akan membahas sedikit pernyataan dari seorang hamba Tuhan yang bernama Jonathan Edwards. Di abad yang ke-17, dia membuat sebuah buklet kecil yang dia sudah pernah khotbahkan. Sinners in the hand of the angry God. Orang-orang berdosa di tangan Allah yang sedang murka. Saudara, engkau berdosa, saya berdosa di hadapan tangan Tuhan. Dan saudara, kita berdosa itu patut dibinasakan. Tetapi pada saat Tuhan melihat kita tidak bertobat, kita akan dibiarkan terus. Murkanya semakin menyala, saudara. Tetapi engkau terus dibiarkan. Kalau engkau tidak sadar, engkau sedang menuju kematian, dunia orang mati. Dengan neraka kekal sedang membayangi engkau dan akan segera menjemputmu. Saudara, kalau Tuhan itu tidak sabar, dia hanya bisa berkata, mati kau, kita sudah mati, saudara. Kalau dia kemudian mengantukkan tangannya kepada kita, kita sudah hancur, mati. Kemarin malam, saya digigit oleh seekor nyamuk, saudara. Nyamuk itu
saya cablek, mati. Darahnya di tangan saya, juga di kaki saya. Siapapun kita, kalau Tuhan sedang murka, yang bisa menghambat murkanya itu segera tertumpah kepada saudara hanyalah belas kasihan Tuhan. Cuma belas kasihan Tuhan. Maka saudara berlarilah kepada Tuhan. Minta ampun, minta belas kasihannya. Tuhan, jangan timpakan kepada kami dosa-dosa kesalahan kami. Kembalilah kepada kami ya Tuhan. Sayangilah hamba-hambamu. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu. Supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita semasa hari-hari kami. Buatlah kami bersukacita seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami. Seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan. Haleluya. Mari datang kepada Tuhan dengan hati percaya, bertobat sungguh-sungguh. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Ku bawa korban syukur kepadamu Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, berdiri bersama-sama menyanyikan dengan iman. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Mari nyanyikan dari pertama. Saat ku masuk ke hadirat Tuhan, ku bawa korban syukur. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur kepadamu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa
lagi. Sebab Tuhan baik. Masing-masing berdoa, kau berikan hatimu kepada Tuhan dengan bertobat. Percaya kepada kasih Tuhan. Yesus telah menjadi juru selamatmu. Datang kepada Yesus. Tidak mengentengkan tentang murka Tuhan. Engkau bertobat sungguh-sungguh. Tidak menganggap enteng kebaikan, kemurahan Tuhan itu. Memanggil kita untuk bertobat. Percaya sama Yesus. Dia penolongmu. Satu-satunya jalanmu untuk bisa dipulihkan adalah engkau datang kepada Yesus. Yesuslah penebus kita. Dialah jalan pendamaian bagi kita. Dialah yang dijadikan korban. Murka Tuhan itu dari surga menyala-nyala. Segala murka Tuhan dijadikan satu, difokuskan kepada Yesus, dihantamkan kepada Yesus, sehingga dia mati di atas kayu salib menanggung siksa neraka. Dan pada hari yang ketiga Yesus dibangkitkan oleh Allah Bapa, karena dia diperkenan dan diterima oleh Allah Bapa sebagai hilasterion itu. Keselamatan saudara adalah dengan percaya. Karena kasih karunia diberikan keselamatan itu kepada saudara. Engkau dibenarkan, diampuni karena korban Yesus Kristus. Bertobatlah kepada Yesus. Tinggalkan dosa-dosamu. Jangan lagi main-main dengan dosa. Sebab Tuhan itu tidak bisa kau tipu. Segala dosa yang tersembunyi, tidak ada sesuatu yang terselubung di hadapan Tuhan. Semua telanjang, semua terbuka. Berdoa minta ampun sama Tuhan. Katakan dengan hatimu, saya bertobat sungguh-sungguh Tuhan Yesus. Saya tinggalkan hidupku yang lama untuk Engkau. Saya mau mengikut Yesus sepenuh hati. Saya tidak lagi bermain-main dengan dosa. Jadi orang Kristen yang palsu, Kristen KTP saja, Kristen tanpa pertobatan, Kristen cuma tobat sebentar, kumat berkali-kali. Tobat sebentar, kumat berkali-kali. Saya mau bersungguh-sungguh hati ikut Yesus. Hancurkanlah kekerasan hati saya Tuhan. Berikan saya pertobatan yang sungguh-sungguh. Saya tidak mau lagi bermain-main dengan dosa saya. Di dalam nama Yesus. Hidupku milik Yesus. Masuklah Tuhan Yesus dalam hatiku sebagai Tuhan dan Juru Selamat untuk selama-lamanya. Haleluya. Buka hati saudara, saya berdoa buat teman-teman yang sakit. Buat saudara sendiri sekalian berdoa di dalam nama Yesus. Arahkan hati kepada Tuhan. Kami ikat roh-roh di udara. Kami hancurkan roh-roh di udara. Roh-roh di bumi dan di bawah bumi kami ikat dan hancurkan di dalam nama Yesus. Sakit penyakit, roh sakit penyakit. Roh dusta dari iblis. Roh nenek moyang kami ikat semua dalam nama Yesus. Roh kematian kami ikat dalam nama Yesus Kristus. Roh penderitaan badani yang dari iblis kami ikat dalam nama Yesus. Kami patahkan dalam nama Yesus. Kami tengking keluar, pergi dalam nama Yesus. Pergi dalam nama Yesus. Tidak kembali lagi dalam nama Yesus. Dan terimalah kesembuhan oleh nama Yesus. Demi nama Yesus dengan iman percaya, terimalah di dalam nama Yesus. Kau disembuhkan. Terima kesembuhan itu secara cuma-cuma dengan iman saja, percaya saja. Sebab Tuhan Yesus Juru Selamat saudara menanggung kutuk bagi saudara, menanggung murka Tuhan bagi saudara. Sekarang terimalah pembebasan, kesembuhan oleh nama Yesus di dalam nama Yesus. Berterima kasih untuk kesembuhan saudara. Saudara boleh berdiri, gerakkan badan saudara yang sakit itu sudah disembuhkan di dalam nama Yesus. Bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita akhiri ibadah kita dengan kita bersama-sama menyanyikan lagu Terima Kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya Terima
Puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Sekali lagi. Puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Arahkan hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa kita, kasih sayang dari Tuhan Yesus serta persekutuan Roh Kudus memberkati kehidupanmu, berjalan bersama-sama dengan Roh-Nya yang kudus hari ini sampai Maranatha. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Nyanyikan bersama-sama, bagi Dia, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Haleluya, puji Tuhan. Amin. Shalom. Saudara-saudara, setiap hari Selasa pada pukul 6 kita akan mengadakan pujian penyembahan dan disertai dengan pelayanan kesembuhan ilahi melalui Zoom. Saudara boleh bawa teman-teman yang sakit untuk bergabung dengan Zoom dan bersama-sama kita akan memuji menyembah Tuhan, masuk ke dalam hadirat Tuhan, lalu kita akan mengalami kuasa kesembuhan ilahi. Saya akan berdoa secara khusus buat teman-teman yang sakit dan di situ kuasa Roh Kudus akan membawa darah Yesus yang menebus dan bilur-bilur Yesus yang menyucikan dan memberikan kesembuhan buat kita. Tuhan memberkati. Halo, Shalom Jemaat yang dikasihi Tuhan. Sebuah sukacita kami dapat menyambut saudara yang baru pertama kali hadir dalam ibadah online Cross Harvest Church. Berikut adalah informasi terupdate seputar gereja. Hai sahabat muda, mari bergabung dalam online youth service setiap hari Sabtu pukul 7 malam. Untuk informasi ID Zoom, kalian dapat menghubungi hotline gereja berikut ini. Siapkan hati kita untuk menyambut Sunday Celebration. Ibadah online akan diadakan setiap hari Minggu pukul 9.30 pagi. Children Ministry diadakan setiap hari Minggu pukul 11 siang via Zoom. Untuk informasi ID Zoom, saudara dapat menghubungi hotline gereja berikut. Bersyukur untuk setiap berkat dan penyertaan Tuhan. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan, persepuluhan, ucapan syukur, atau untuk pelayanan misi, saudara bisa transfer ke rekening gereja di bawah ini. Untuk tetap mendapatkan informasi terupdate, jangan lupa follow Instagram kami di @chhc_serpong, YouTube di chhc_serpong, dan Facebook di Johannes Lilik Susanto Gospel Harvest Ministries International. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Jenis Andreas, pamit undur diri. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati.